Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Zaman dahulu, Indonesia hidup dalam kedamaian. Tapi, semua berubah semenjak negara Portugis menemukan rempah-rempah di Indonesia. Negara Barat berbondong-bondong datang ke Indonesia, termasuk Belanda yang menjajah selama 350 tahun. Hanya rakyat Indonesia sendiri yang bisa mengusir para penjajah. Meski sulit, namun mereka terus melawan. Ngapain teman? Sama aja kah? Ini nah, sambil melihat pemandangan di sini. Oh, boleh kalau duduk. Duduk ya. Kira tadi ada masalah duduk sarangan. Tadi ada masalah Kang. Mak, aku tak ingat perjuangan pahlawan Beri. Nggak kalau hari ini hari apa? Nyatai, hari ini hari pahlawan lo. Ini nah, aku merasa buahnya tuh udah sebujuran biasa di Indonesia. Contohnya aja Pangeran Antasari yang berjuang melawan Belanda untuk mempertahankan Banjar. Jujur, seingat ulun, Pangeran Antasari itu sudah menenggelamkan kapal Andros ampun Belanda. Pesanku, di sini aja ukiran tentang melawan perjuangan Belanda. Iya kah? Kita ngeliat ya. Ayo. Pada tahun 1840-an, Belanda pertama kali melakukan interaksi dengan Kesultanan Banjar. Belanda berniat menguasai wilayah Banjar karena Kesultanan Banjar memiliki sumber daya alam seperti emas, intan, rotan, lada, dan damar yang melimpah. Belanda memulai strateginya dengan menarik simpati dari Kesultanan Banjar, yaitu ikut campur dalam beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa yang ada. Sehingga Belanda mendapat hak khusus untuk mencampuri urusan Banjar sebagai imbalannya. Rakyat Banjar memulai perlawanannya melawan Belanda saat Pangeran Tamjidillah II diangkat sebagai Sultan Banjar oleh Belanda pada tahun 1859. Perlawanan sengit dilakukan rakyat Banjar demi mengalahkan Belanda. Namun, meski begitu, Belanda berhasil menguasai keadaan, sehingga Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda karena Belanda ingin menghindari konflik dan meletusnya perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Akibatnya, berbagai sumber daya di Kalimantan kemudian dikuasai dan dimonopoli oleh Belanda yang mengakibatkan rakyat menderita. Eksploitasi besar-besaran kemudian terjadi karena Belanda mengambil sumber daya alam secara paksa, berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batu bara. Disebabkan pihak Belanda menerapkan aturan-aturan baru di bawah residensi Zuider en Oost Afdeling van Borneo, Keresidenan bagian selatan dan timur Pulau Borneo.